أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi malam hari ini setelah kita libur 2 kali ya, kita memulai kitab Tanqihul Qaul karangan Imam As-Suyuti. Mudah-mudahan berkah. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wat-taslimu 'ala khairil khalqi wa 'ala alihi wa ashabihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebagaimana ulama-ulama yang lain, beliau menyusun kitab juga memulai dengan bismillah, alhamdulillah serta sholawat. Dan itu tidak ada lain mengamalkan hadis Nabi. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, ada lagi riwayat yang lain, setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta ya, maka perkara itu, urusan itu dianggap naqisul barakah, berkatnya sedikit. Jadi beliau pun juga mengharapkan keberkahan, memulainya dengan bismillah. Di kebaikan-kebaikan hendaklah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu juga anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, setelah salawat dan salam dan seterusnya, kata beliau, fa inni aradtu an ajma'a kitaban. Aku ingin mengumpulkan satu buah kitab. Ini Imam Suyuti, alim bujur. Kitabnya banyak, muhaddits, ulama besar, banyak kitab-kitab besar yang disusun oleh beliau. Di antaranya ini kitab ini diberi nama beliau, ini namanya Lubabul Hadits. Aku ingin menyusun satu kitab yang isinya lil akhbarin nabawiyah, hadis-hadis Nabi, wal atharil marwiyah, dan sesuatu apa jua yang diambil, yang diriwayatkan daripada Nabi, diamnya Nabi, terus tingkah lakunya Nabi, itu akan dibuat oleh beliau. Maka dengan isnadin sahihin wathiqin, dengan sanad yang sahih, wathiq itu perawinya hafalannya tingkat dewa sudah, hafal bujur, itu wathiq. Jadi perawi tukang riwayatkan hadis itu bukan orang sembarangan. Selain alim memang punya IQ hafalannya luar biasa. Nah, ini hadis-hadis yang dibawa beliau. Cuman kata beliau, fatarahtu al-asanida. Cuman sanadnya ku tinggal. Nah, tujuannya apa? Supaya ringkas kitabnya. Mau dibacakan dari ini itu panjang lagi. Beliau to the point aja. Nah, langsung aja. Langsung ke poin aja pada beliau. Lalu ku beri nama Lubabul Hadits wa sammaituhu, kelajuan kah? Di dalam kitab ini wa wada'tu arba'ina baban. Isinya kitab ini cuman 40 bab. 40 macam aja. Habis itu kata beliau fi kulli babin asyaratu ahadits. Cuman setiap babnya berisi 10 hadis. Jadi berapa totalnya? 40 kali 10 400. Itulah yang akan kita baca insyaallah ya. Itu maksud lubabul hadis itu, lubab tuh khilaful kishri. Ini kishrun itu kulit, lain kulit. Kalau lain kulit apa artinya? Isi. Itu jadi kitab ini isi semua. Isinya ya isi lah gitu. Kalau bahasa orang Bahari, daging semua isinya. Itu kita ringkas saja pembukaan ini. Wa asta'inu billahil azim alal qaumil kafirin. Jadi kemudian kata beliau, al-babul awal fi fadilatil ilmi. Bab pertama nanti kita bicara tentang keutamaan ilmu dan ulama. Al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab kedua nanti bicara tentang la ilaha illallah. Al-babus tsalis fi fadilati bismillah. Ini fadilat-fadilat isinya. Kalau urusan tabligh kan fadilatul a'mal. Nah, ini rincian-rinciannya. Ini vitamin gitu nah. Kasih vitamin, tapi vitamin itu ada juga obatnya. Nah, itu enggak mutlak vitamin aja. Kemudian al-babur rabi' fi fadilati shalah 'alan nabi. Nanti bab keempat tentang bicara salawat. Al-babul khamis fi fadilatil iman, tentang bicara iman.
Kemudian yang keenam, al-babus sadis fi fadilatil wudu. Kemudian al-babus sabi' fi fadilatis siwak. Siwak ada juga babnya nanti. Kemudian al-babus tsamin fi fadilatil adzan. Kedelapan, masalah adzan, kelebihan adzan. Al-babut tasi' fi fadilatis shalatil jamaah, sembahyang berjamaah. Nanti juga akan ada keterangannya. Kemudian al-babul 'ashir fi fadilatil jum'ah, sembahyang Jumat. Al-babul 11 fadilatul masajid, keutamaan hadir ke masjid atau keutamaan masjid itu sendiri akan dijelaskan. Supaya kita rajin juga ke masjid. Ini lalu lalang masjid itu udah lalu lalang aja, lewat lagi ntar balik lagi situ, singgah nggak pernah bunyi musola mampir dong, kok cuma lewat. Nah, itu kebanyakan orang yang tinggal di parak masjid menumpang lewat akhirnya. Coba sembahyang, mumpung parak itu sembahyang lah ke masjid gitu. Nah, tapi nanti babnya belum lagi, itu baru judulnya aja. Al-babul tsani asyar, ke-12 fi fadilatul amaim, tentang imamah pakai bolang. Al-babul tsamin asyar, tsalis asyar, ke-13 fi fadilatul shaum, tentang puasa. Al-babul rabi asyar fi fadilatul faraid, tentang yang fardu-fardu, mengerja sembahyang fardu, puasa fardu. Nah itu nanti ada keutamaannya. Al-babul khamis asyar fi fadilatis sunan, sunnah itu juga akan dijelaskan. Kemudian al-babus sadis asyar fi fadilatiz zakah, tentang keutamaan orang bayar zakat. Al-babus sabi asyar, ke-17 fi fadilatiz shadaqah, tentang bayar bersedekah, supaya jangan pelit nih, jadi dikasih dulu vitamin kan. Al-babus tsamin asyar, yang ke-18 fi fadilatis salam, mengucap salam, assalamualaikum. Nah itu. Al-babut tasi asyar fi fadilatid doa, supaya habis sembahyang itu jangan meluncat atau melamun aja, berdoa juga. Ada doanya. Al-babul 20 fi fadilatil istighfar, ke-20 masalah tentang keutamaan orang beristighfar. Kemudian al-babu hadi wal 20, 21 fi fadilatil dzikrillah, mengingat Allah. Kemudian al-babu tsani wal 20, 22 fi fadilatit tasbih, subhanallah, dan seterusnya. Al-babu tsalis wal 20, 23 fi fadilatit taubah, masalah taubat. Al-babul rabi'ul 20, ini kita baca mobil tabarruk ya. Ke-24 tentang fadilatil fuqara. Jadi keutamaan fakir itu ada. Supaya jangan galau, kenapa aku miskin terus. Nah itu. Supaya bersyukur juga kan dikasih Allah Taala kere itu. Kawan berganti-ganti mobil seorang, awar minjam mobil orang aja. Supaya tenang juga hidup kan. Ada itu. Al-babul khamis wal 20, 25 fi fadilatin nikah. Nah, supaya jangan lawas jomblo. Jadi dikisahkan dua keutamaan kawin juga kayak nggih, Bib. Presiden Habib. Al-babus sadis wal 20, 26 fi tasdidiz zina, tentang ancaman berbuat zina. Al-babus sabi'ul 20 fi tasdidil liwat. Liwat itu apa? Sodomi, menghantam ke lubang burit. Nah, rupanya buyak muka yang ke belakang pulang pada tahi itu. Nah, ya jalannya. Nah, itu ada juga ancamannya juga. Al-babus tsamin wal 20, 28 man usyar bil khamar, jangan minum khamar. Al-babut tasi' wal 20, 29 fi fadilatir ramyi, memanah. Ada keutamaan memanah, nanti akan diceritakan juga. Kemudian al-babus salasun fi fadilatil birril walidain, tentang bakti terhadap kedua orang tua. Kemudian al-babul hadi wal 20 fi fadilati haqqil aulad, tentang hak anak terhadap kita, bukan hak kita terhadap anak. Anak juga punya ada hak dengan kita. Nanti kita akan bicarakan, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan rajin ke majelis, itu intinya. Al-babul tsani wal 32 fi fadilatit tawadhu, masalah tawadhu. Al-babul tsalis wa 30 fi fadilatis sukut, beranai, berdiam, ada juga keutamaannya. Orang bermamai tidak ada keutamaannya, atau pengomelan tidak ada. Yang ada diam, disuruh, bagus pula.
Al-babur rabi' wa salasun fi man'il ukli wan naumi war rohah, tentang larangan jangan terlalu banyak makan, minum dan istirahat. Ba'amal maksudnya diisi. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan pulang. Nah, ya. Wal babul khamis wa salatun fi man'id dhahki, jangan terbahak-bahak ketawa. Ada larangan dari Nabi. Al-babus sadis wa salatun 236 fi fadilati iyadatil marid, orang sakit didatangi, iyadah, ada keutamaannya. Al-babus sabi' wa salatun, bab ke 37 tentang mengingat fi fadilati dzikril maut, apa keutamaannya ingat mati. Al-babus samin wa salatun fi fadilatil qabri wa ahwalih, tentang keutamaan kubur dan hal keadaan dalam kubur. Al-babut tasi' wa thalathun, ke-39 fi man'in niyahah, meratapi al-mayyit, orang yang ditinggal mati, bininya, lakinya, anaknya, abahnya, nah itu meratap, teriak-teriak, itu seperti itu ada aturan, ada larangan. Al-babu al-arba'un fi fadilatus sabri 'alal musibah, yang terakhir beliau tutup dengan bab masalah sabar. Habis ya. Itu judulnya supaya diingat, maksudnya artinya inilah akan kita bicarakan nanti. Ini tidak panjang-panjang kok, sedikit-sedikit aja itu. Kita masuk bab pertama, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu dan orang yang punya ilmu itu ada keutamaannya. Bahkan di sini dikatakan firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Di dalam Al-Qur'an tuh pernah ada Allah membawa satu ayat isinya Allah bersaksi dan malaikatnya dan orang yang punya ilmu. Nah, jadi saking tingginya kedudukan orang punya ilmu, fanzur kaifa bada subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikah wa sanna bi alil ilmi. Lihat derajatnya di dalam Al-Qur'an, setelah malaikat langsung ahli ilmu, orang alim. Artinya kedudukan orang alim itu memang dikhususkan martabatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ayat tadi itu, Allah bersaksi. Kemudian malaikat disusun, ayat urutan ketiga siapa? Orang ahli ilmu, orang-orang. Kemudian hadis pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Ibni Mas'ud. Nabi bersabda untuk Ibnu Mas'ud, ngomong kepada Ibnu Mas'ud. Di sini kita kisahkan dulu Ibnu Mas'ud itu siapa yuk? Abdullah bin Mas'ud itu nama beliau Abdullah. Wa kana sahibu sirri Rasulillah. Ibnu Mas'ud ini banyak memegang rahasia yang dimiliki Nabi. Apa artinya? Saking paraknya dengan Nabi. Nah, itu. Lalu banyak rahasia. Orang tuh bila berkawan itu ketahuan deh itu. Hal ihwalnya itu. Kemudian jarang-jarang ketemu, ya sebatas itulah sepengetahuannya. Coba hari-hari berkumpul ketahuan aslinya itu orang tuh ketahuan. Nah, sirnya Nabi banyak diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud wawisadah, tukang bawa bantal Nabi. Itu bantal dia Nabi. Cuman jangan dihayal kayak bantal kita yang empuk tuh nanda. Nah, Nabi mau tidur itu bantalnya Abdullah bin Mas'ud ini yang menyiapkan. Bekhodam, membantu dengan Nabi. Ini luar biasa ya. Apalagi wa na'laih, tukang bawa sandal Nabi. Wa tahuruh, tukang bawa air untuk Nabi mandi wajib, untuk mandi wudu, itu dibawakan ketika fis safar, ketika Nabi dalam keadaan perjalanan. Khafiful lahmi, khafif itu tipis, lahmi daging. Apa artinya dagingnya tipis? Kurus orangnya kurus. Qasiran jiddan, pendek benar. Pendek benih. Kurus pendek. Ini pian hayal aja, ini sahabat Nabi seperti ini wujudnya. Apalagi nahwa dhira'in. Dhira' itu sampai sini. Sini. Sehasta. Segini. Sesiku.
sesiku. Tingginya cuma segini. Kalau bahasa orang Buaya ini cebol kok, pendek bujur. Kurus, pendek, segini pendeknya. Tapi itu tadi yuk, tukang bawa sandal Nabi. Itu kalah orang besar-besar itu. Gak ada apa-apaannya. Nah, ini kita lihat dulu. Syadidal adamah, hitam pekat. Hitam kemerah-merahan. Saking hitamnya tuh merah pulang timbul. Hitam. Min ajwadin nas. Ajwad. Bagus orangnya pulang. Thawban. Kalau berpakaian selalu rapi. Bujur halus dia. Hitam, pendek, kurus. Tapi pakaian rapi. Bukan mahal ya, rapi. Setrika. Ibarat kita wahin itu nah. Nggak mau bang cuma camping. Pokoknya bagus. Kenapa yuk? Karena berhadapan dengan Rasulullah. Nah, itu yang dihayal beliau seperti aku harus menghormati Nabi. Nah, pakaian rapi. Wa atyabun nasurihan, wangi terus, tidak pernah ketinggalan minyak harum. Bawa minyak harum terus. Nah, lihat. Wa daqiqus saqain, kakinya pendek. Ya jelas aja sudah. Badannya sesiku aja, betis tambah halus. Kan gitu tuh. Pendek. Akhda yajtami siwakan. Suatu hari beliau, si Abdullah bin Mas'ud tadi itu ingin memetik siwak minal arok, dari kayu arok. Faja'alatir ruh takfa'uh. Waktu mau naik ke pohon kayu arak tuh halus-halus pohonnya. Namun kayak kita, apalagi kayak Habib yang menaiki langsung rumbihnya. Nah Abdullah bin Mas'ud kalau badan halus bisa naik ke ranting-rantingnya tuh nah. Dapat naik, kemudian ditiup angin. Goyang badan beliau sampai ini betis kakinya ini tersingkap. Kelihatan kalau tersingkap ditiup angin karena di atas pohon. Nah, tersingkap. Habis itu sahabat yang lain melihat. Fadhahiqa al-qaum. Ngakak yang lain ketawaan lucu. Oh enggak. halus betisnya halus. Lucu kan? Faqala Rasulullah, ada Nabi di situ. Bubuhannya ketawaan nih, menawarkan orang ini naik pohon siwak ketawaan. Nabi melihat, Nabi mendengar, lima tadhakun. Apa ketawaan? Ya Rasulullah min diqqati saqai, ya Rasulullah betisnya halus bujur lucu, unik. Lain pesantren unik, ini memang unik gitu nah. Kalau pesantren unik tuh yang asyakali. Gitu. Al-Batinin. Guring sidin. Betisnya halus ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadih, aku bersumpah demi diriku di tangan kekuasaan Allah, di kekuasaan Allah. Jawab Nabi yang bersumpah. Lahuma fil mizan, dua kaki Abdullah bin Mas'ud yang halus tadi itu, tapi kalau nanti di yaumil mizan, hari pertimbangan, ditimbang itu kaki athqal min Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud, mimpian pernah umroh, lihat aja panjangnya 7 kilo. Gunung Uhud tuh 7 pal panjang, kalah beratnya dengan betis si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk ahsanus saut, suara beliau indah. Dulu waktu Islam masih sir, ya. Ada ditantang, ayo siapa yang berani baca Quran nyaring-nyaring? Aku punya Abdul Mas'ud. Aku yang berani. Dibuka Baitullah tuh. Sahabat yang baru besar-besar lah berani. Suara bagus. Membaca Al-Quran di muka Baitullah. Ini Islam masih asing. Kuciak datang Abu Jahal ditamparnya. Orang halus sih ditampar orang besar. Habis abang muha. Itu Abdul Mas'ud itu beraninya. Bahkan Nabi kalau suatu saat pernah minta bacakan dengan Abdullah bin Mas'ud. Coba awak pulang yang baca Quran, aku mendengari. Nah gitu nah. Sanggung bagusnya bacaannya Bib. Ya Rasulullah punya Abdullah bin Mas'ud. Quran tuh turun dengan pian, masa aku yang baca? Anda baca aja sudah, aku mau juga sesekali mendengarkan Quran tuh. Jangan aku terus yang baca. Nah, itu hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Parah dengan Nabi, berkhadam dengan Nabi.
kalau bahasa kita ini membantui bujur dengan perguruan tuh nah habis-habisan. Siapa yang pernah bawakan sandal perguruan di sini? Tidak ada kalau gurunya juga dia tidak layaknya mau dibawakan sandal sini. Itu yang mencebokkan air, maksudnya mengisi air perguruan tuh tidak ada kalau. Nah itu Abdullah bin Mas'ud habis-habisan dengan Nabi. Bahkan di sini dikatakan wayamshi amamah wayamshi ma'ah wa amamah, kadang-kadang bil asa membawakan tongkat Nabi, wayah-wayah di samping Nabi, wayah-wayah di muka Nabi berjalan. Saking paraknya dengan Nabi. Wayasturhu idaktasala, kalau Nabi mandi beliaulah yang menutupi dengan kainnya supaya jangan terbuka kelihatan orang lain Nabi mandi. Abdullah bin Mas'ud. Apalagi wayuqidhu idza nama, bunyi Nabi, Abdullah bangunkan aku jam 11:30 aku mau sembahyang zuhur. Itu Abdullah bin Mas'ud yang bangunkan Nabi. Ini para bujur kalau akrab bujur saja dengan Nabi. Wayulbisu na'laih, dan memasangkan sandal Nabi. Nabi ini mau turun dari rumah, nah sandal itu dipasangkan ke betis Nabi oleh Abdullah bin Mas'ud. Saking khidmatnya dengan perguruan kan gitu tuh. Apalagi idza qama fa idza jalasa adkhalahuma fi dhira'ihi. Subhanallah ya. Kalau Nabi duduk, sandalnya diambil, dimasukkan dalam, di sini dipadahkan dalam lengan baju, besar lengan baju beliau, disimpan, disembunyikan. Fa idza jalasa adkhalahuma fi dhira'ihi. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu menyimpan sandal Nabi takut kotor, takut keinjak, takut rusak, jadi dijagai bujur. Itu hebatnya Abdullah bin, itu sahabat Nabi. Habis ya. Lalu kata Nabi, ya ibn Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Ini hadisnya masyhur. Wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu sebentar. Di sini Imam Nawawi mengatakan terserah mau malam kah mau siang kah, sebentar. Sebentar tuh kata ulama bisa saja seperti orang memecah telur. Tigu, plak. Nah, berapa detik ada? Kalau kita kumpuli telur dari jam berapa tadi? Pecah telur majelisan kok. Nah, ada yang setengah 9, ada yang jam 9, ada yang jam 8 pecah telurnya nih. Kalau dikumpuli itu bisa berkarung-karung telur pecah kan? Nah itu yang cepat datang banyak telurnya pecah. Artinya telawas maksudnya. Nah, sebentar saja engkau duduk di majelis ilmu la tamassu qalaman. Pian enggak bawa pulpen kalau wala taktubu harfan, pun pulpen enggak ada, apa yang mau dicatat? Artinya buku enggak ada, pulpen enggak ada. Nah, datang duduk. Untung masih bangun. Punya sambil berkijim, tapi tidak ada masalah di sini. Tidak ada permasalahan di sini. Masalah mau bangun, kamu tidur, tidak ada urusan. Nabi tidak bilang seperti itu. Engkau duduk di majelis ilmu, tidak menyentuh pulpen, tidak bawa buku. Khairun laka min itqi alfi raqabah. Engkau lebih baik hidupmu itu daripada memerdekakan budak 1000 orang. 1000 budak. Budak itu mahal itu. Mahal budak itu. Bahkan bahkan orang yang dijanjikan untuk merdeka itu bisa boleh menerima zakat kan itu tuh, termasuk 8 asnaf kan orang yang dijanjikan itu budak tuh mahal, budak mahal. Baru Skopi aja kalah harganya, itu 1000 ekor budak duduk setumat. Bunyi Nabi, kita menghayal jangan bunyi saya ya, Nabi yang mengatakan itu Mas'ud itu jauh lebih baik daripada memerdekakan budak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk itu ya semua ya. Nah, ini satu. Sambungannya wa nadhruka ila wajhil alim, memandang Habib Hamzah orang soleh, memandang orang alim. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ibnu Mas'ud duduk di majelis ilmu melihat wajah orang saleh, orang alim yang mengamalkan ilmunya ya. Kita ini aliman aja Bang ini.
Kisah-kisahnya aja, sok-sokan aja alimnya, sok-sokan enggak alimnya. Enggak usah diawasi, enggak penting juga ini. Melihat wajah seorang alim itu lebih mulia, lebih bagus, lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor kuda untuk perang fisabilillah. Kuda pacuan, tahu harga kuda pacuan? Coba buka browsing aja di Google itu. Paling rendah 300 juta sekor. Itu kuda. Itu mun kuda letoy mana mungkin dibawa perang. Kalau kuda jago ini, kuda bagus, itu harga kuda bisa sampai 1 miliar, 5 miliar. Nah, itu bunyi Ibnu Mas'ud dikumpulkan sampai 1000 ekor, kalah masih dengan melihat wajah seorang alim. Kenapa yuk jadi mahal kayak gitu Guru Mehmet? Mahal bujur. Nuntut duduknya mahal, melihatnya mahal, karena isinya bulat nur Nabi Muhammad SAW. Ilmunya ilmu Nabi, ya kan gitu Bib? Yang dipelajari itu ilmunya ilmu Nabi, peguruannya pulang bersambung dengan Nabi. Dohirnya aja, peguruan itu dohirnya aja, tamengnya aja, wayangnya aja, isinya ya Nabi kita juga isinya. Nah, itu yang paham lebihnya. Makanya melihat semat aja melihat sudah itu khairun laka min alfi farasin tasaddaq biha fi sabilillah. Orang mau perang fi sabilillah tuh pian yang berperang dengan Israel Palestina nyumbang apa yuk? Banyak nyumbang itu. Ada yang nyumbang berapa? Ada yang nyumbang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 70 juta, ada yang 1,5 miliar. Nyumbang orang perang. Melihat wajah orang alim jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia. Tapi lamunnya menuntut ilmu baru nyumbang, itu kalah lagi. Yang tetap bagus, tetap mahal yang nyumbang juga masih. Karena nyumbang juga hadir juga kan guru gitu. Jangan dipilih salah satunya aja. Amun kayak itu aku udah usah nyumbang lagi ya. Aku melihat wajah perguruanku aja sudah cukup. Lain kayak gitu caranya memahaminya. Itu tampus pahamannya. Itu. Ya, jadi itu tadi. Ini vitaminnya, ini hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Supaya jangan jauh dengan majelis kita nih, dengan ilmu. Terakhir, wasalamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Mengucap salam dengan orang alim. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum Ustaz. Nabi yang mengatakan itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 tahun. Umur mana ada 1000 tahun mengucap salamnya. Jadi hadirnya, memandangnya, salamnya semuanya berisi dengan kebaikan. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Itu murah bujur Allah Ta'ala dengan kita. Kenapa? Karena Allah melihat kita ini umat Nabi. Karena Allah melihat kita ini umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang dengan Nabi Muhammad, lalu sayang juga dengan umatnya. Dibikinkan kita ini supaya sugih di akhirat itu supaya sugih, supaya kaya. Kayak apa caranya? Ini loh hadir ke majelis. Ini loh bersalam, membantu orang soleh. Ini loh memandang orang soleh. Ini loh bersalaman dengan orang alim. Nah itu pahalanya segini. Wahai Ibnu Mas'ud. Nah itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hadis baru ya. Kemudian faqihun wahidun mutawarri'un. Satu orang, kama qala Nabi. Kata Nabi seorang alim ilmu syariat. Wahidun, satu orang, mutawarri', lagi wara', asyaddu mina 'ala syaitan min alfi 'abid mujtahid jahil wara'in. Yang di atas yang coba kalimahnya ini Nabi mengatakan satu faqih wahid mutawarri, yang alim satu orang mutawarri ya, yang ini bandingannya abid mujtahid jahil wara, bukan mutawarri yang di atas wara. Mutawarri ini bunyi Imam Nawawi, mutawarri itu orang baru mulai
meninggalkan yang haram itu namanya mutawarri itu namanya. Ada orang menuntut ilmu, alim, begamatan mengamalkan ilmunya, pelan-pelan meninggalkan yang haram, pelan-pelan menjauhi yang syubhat, begamatan mengamalkan yang wajib, itu namanya mutawarri namanya. Nah yang di bawah ahli ibadah sungguh-sungguh tapi jahil, tidak alim, tapi warok itu sudah makom muntahi, artinya sudah jalan inya, bukan di awal lagi, inya sudah bujur-bujur meninggalkan maksiat, tapi jahilnya itu namanya lelawatan alim. Nah itu asyaddu ala syaitan, satu orang tadi itu jauh syaitan lebih sulit menggodanya ketimbang ahli ibadah sungguh-sungguh beribadah tapi jahil. Tapi jahilnya itu kenapa jadi jahil di situ, supaya jangan jahil kita. Jadi umpatnya belajar juga, umpat menuntut ilmu. Yang kayak ini nih mainnya jadi dilatih, dipaksa. Kalau menuruti nafsu nggak bakal hadir kita. Berat kita hadir ke majelis, nggak bakal hadir. Sibuk, auran. Nah, ini ada tamu, ini tanggung. Nah itu pekerjaan tuh, ini capek, besok masuk pagi, nggak bisa hadir. Pokoknya macam-macam alasan, karena setrumannya kurang tadi itu. Kalau orang ada setruman, biar capek, biar ngantuk, biar sibuk, biar ada tamu. Kenapa nilainya loh? Nilainya mahal, dapat aja datang. Itu dapat aja datang. Kemudian lagi lanjut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib. Kelebihan orang alim menuntut ilmu itu sebagaimana kelebihan malam 14 melebihi daripada seluruh bintang-bintang. Malam 14 itu terang, indah, mahal, bagus. Nah, bintang-bintang tuh kalah kiranya itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam. Taruh ya. Ada lagi Nabi mengatakan fadlul alim ala abid ka fadli ala ummati. Orang alim dengan orang ahli ibadah. Ini apa maksudnya ya? Anak pian tuh jangan jauh pada pondok. Kitanya jangan jauh pada majelis. Supaya kita mudah-mudahan termasuk ahlul ilmi juga. Berniat memang jangan salah masukkan pondok. Sebelum menyekolahkan anak, diskusi baik-baik dengan orang yang paham. Jangan asal-asalan, oh ini bagus, oh ini mahal, oh ini keren, oh ini rapi. Hati-hati. Kalau sudah terlanjur masuk, itu membekas dalam jiwa anak. Ada pengaruh, ada athar. Walaupun cuma setahun, setengah tahun, itu membekas pada jiwa anak. Apanya aja lah, pokoknya musyawarah, apalagi anak kita nih aset kita di dunia, aset kita di akhirat. Jangan sampai salah ambil langkah. Oh, aku banyak duit, nggak mau sekolah para sini, sana. Sekalinya masuk ke Yapi. Apa kepanjangan Yapi itu? Apa kepanjangannya? Yayasan Pendidikan Islam di Malang. Bangil. Itu bagus pesantrennya, bagus, rapi. Emak Syiah semua isinya. Ada orang abahnya nih Syiah Primet. Ini akibat tidak konsultasi menyekolahkan anak. Mau dibawa ke pondok Syiah. Di Bangil ya? Bawa, diantar ke Bangil. Iya kan? Bangil ada apa ya? Yayasan Pendidikan Islam ya, dibawa ke Bangil, tapi abahnya nih ya akibat tidak pernah musyawarah nah. Perasaan bagus, iya sudah ini baik sudah ini. Sekali sampai ke Bangil, diantarnya ke pondoknya Habib Taufik. Kesuruhan. Lain di Bangil pondok apa lagi selain itu? Ke Dalwa. Mau masukkan ke Yapi, dimasukkannya ke Dalwa. Paham? Abahnya nih Syiah, bapaknya nih Syiah, mau masukkan anak ke Yapi, cuma tidak pernah musyawarah. Oh ini sudah pondoknya ini, dimasukkan ke Dalwa, pondoknya Ustaz Baharun, Habib Baharun, ya Habib Baharun kan.
Sekali mulang, betahlil anak. Subuh berkunut. Salawat pakai Sayyidina. Loh. Ini lain aliran nih, kita salah. Syukur atau salahnya bujur? Nah, inilah salah yang benar namanya. Iya, salah yang benar namanya. Benar. Yang khawatir itu, pian mau masukkan ke pondok ahli sunnah, termasuk pondok Wahabi. Pondok Wahabi keren-keren loh itu. Mewah-mewah, bagus-bagus, duitnya banyak. Itu anak kita. Itu ada hak kita pendidikan yang wajib kita masukkan ke dalam jati diri anak tadi itu. Kita salah masukkan, nanti kita di yaumil hisab, hitungan habis-habisan kita dengan malaikat. Kenapa ke sini? Jangan salah langkah. Jadi itu wajib, musyawarah itu wajib. Quran yang menyuruh wasyawirhum fil amr. Apanya aja musyawarah dengan orang yang ahlinya. Jangan musyawarah dengan pikiran, jangan musyawarah dengan YouTube, jangan musyawarah dengan Facebook, jangan musyawarah dengan logika. Ndak masuk itu. Musyawarah itu dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Datangi suhunya di mana suhunya. Orang masukkan pesantren, siapa yang paham pesantren? Yang masukkan ke teknisi, cari orang yang ahli teknisi, yang bagian jago bengkel, belajar dulu ke situ. Kemana mau sekolah? Nah, itu supaya jangan bebulik pintar menjahit sekalinya. Padahal mau dilajari buka baut, bemulang pintar menjahit. Kan akibat salah tuh. Salah masuk. Aduh. Mana tadi? Supaya anak kita jadi orang alim. Kita ini sudah terlambat jadi orang alim kan. Nah, memarahi orang alim barang. Tidak ketinggalan, kita tidak ketinggalan. Diparahi orang alim barang supaya kecipratan jiwa alim-alimnya itu. Nah. Bunyi Imam Ghazali, fandur kaifa ja'alal ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Coba lihat orang alim itu bisa satu kedudukan dengan para nabi. Wa kaifa hadda rutbatal amal al-mujarrad 'anil ilmi, bagaimana Allah meletakkan derajat amal yang sepi daripada ilmu. Nah, orang beramal tanpa ilmu dengan orang alim mengamalkan ilmunya, jauh kedudukannya tadi itu. Wa in kana al-'abid la yakhwa an ilmin nubuwah an ilmin bil ibadah. Sekalipun ahli ibadah itu bukan buta tuli sama sekali, enggak, paham jiwanya, ada juga pahamannya tentang ilmu yang diamalkannya tadi, cuman belum banyak, gitu aja. Allati yuwadhibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadah. Ibadah tanpa ilmu bukan ibadah namanya. Jadi hati-hati mau ibadah, bertanya ke orang ahli ibadah juga. Laulahu lam takun ibadah. Tanpa ilmu bukan ibadah. Terakhir ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allamu ilman ghafara lahu qabla an yakhtuwa. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang melangkah niat hadir majlis menuntut ilmu, dosanya habis dihapus oleh Allah sebelum kakinya melangkah. Sebelum melangkah habis sudah dosa. Tapi niat bujur-bujur, hadir majlis pun pakai ilmu juga, gitu. Jadi berniat, aku lawas dah hadir majlis, sesekali barang hadis isi absen. Nah, itu salah niat hadir majlisnya. Nah, itu. Jadi niat hadir majlis menyenangkan Nabi Muhammad. Karena salawat isinya ya, menghilangkan jahil karena ilmu isinya. Nah, itu. Jadi apapun halangan, mudah-mudahan tetap semangat sampai ke mati. Sampai ke mati kita ini.
Nah itu aja, sambung minggu depannya insya Allah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan dosa kita sekeluarga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa tetangga kita, dosa seluruh kaum muslimin mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan tuh masuk Maulid ya. Ya. Malam Sabtu akan datang tuh sudah masuk Maulid. Malam ini malam 25 Safar. 26, 27, 28, 29. Punya 30, 5 hari lagi. Ya. Malam Rabu atau malam Kamis itu masuk 1 Rabiul Awal. Berniat banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak membesarkan Nabi. Ya, nyumbang, kalau ada duitnya nyumbang, di mana ada perayaan Maulid, mudah bisa ngadakan, ya bantu orang yang merayakan Maulid Nabi. Nah, itu kita melihat membesarkan Nabi. Mudah-mudahan kita dibesarkan Allah. Jadi kalau mau besar ya besarkan orang yang dibesarkan oleh Allah. Ini kalau mau tinggi derajat di sisi Allah, tinggikan derajat orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad orang yang dicintai. Cintai juga kita. Kita mencintai juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diagungkan. Buktinya Allah memanggil Nabi Muhammad tanpa sisi. Berpangkat. Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhan Nabi. Beradab modelnya itu nah. Allah melajari kita. Allah melajari kita memanggil Nabi Muhammad tuh jangan panggil Muhammad. Ini bukti Allah membesarkan Nabi Muhammad. Nah kita mau besar juga, besarkan Nabi Muhammad. Nah, itu. Mau dapat kecintaan Allah, kecintai Nabi Muhammad. Nah, jadi masuk Maulid ini bulan kelahiran kebaikan dunia dan akhirat ini di bulan Rabiul Awal. Nah, itu. Kita di sini belum menentukan jadwal ya. Nanti kita musyawarah dengan Guru Hadi kapan anunya. Kita ngatur jadwal Maulid kita di sini, di majelis kita ini. Itu saja saya rasa ya. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kita. Waalaikumsalam. Besok sekalian aja kita pengambilan kembali isi celengan pondok. Barangkali lupa diisi, bisa masih ada waktu malam ini ngisikan. Sebelum ikut ya banyak pondok ini. Niat aja bantu apa ya? Bantu agama Allah. Jangan pian berniat bantu saya. Nah, kalau saya ini ya doakan saya mudah-mudahan dapat ridho Allah. Saya